setelah 1 tahun mengantar kemudian bersama dengan para seller, ya kan, kita pengen bikin sesuatu yang ngasih manfaat ke mereka berupa knowledge, kemudian sharing experience. Jadi yang datang ke sini itu hampir semuanya itu orang-orang yang nggak hanya knowledge-nya oke, tapi experience-nya juga bisa dipertanggungjawabkan. Ya, ada yang memang beliau UKM yang tumbuh, ya, dari yang awalnya dia hanya reseller, dropshipper. Kita kasih kesempatan para audit untuk bertanya ke mereka perjalanannya gimana, yang menjadi hambatan di fase apa, supaya kemudian experience yang mereka hadapi ketika kemudian di proses pertumbuhan usahanya kemudian bisa tercapture dan menjadi bekal untuk teman-teman yang belum sampai di titik itu, ya. Nah, jadi ini tujuannya memang yang pertama adalah delivering knowledge, networking, kemudian kita juga ingin mewadahi banyak entitas dari mulai manufakturnya, dari mulai kreatornya, dari mulai resellernya yang jualan online, supaya saling menjadi jodoh bisnis di sini seperti itu. Mas, ada banyak beberapa pembicara yang Mas undang, salah satunya Adrian Maulana, di mana itu adalah aktor. Apa yang membuat orang taunya Mas Adrian Maulana kan aktor, padahal konten-konten mereka itu banyak mengedukasi bagaimana caranya pengelolaan keuangannya. Ya, Adrian Maulana yang kita tahu ya, aktor itu kan mirip-mirip kayak pengusaha tuh. Ya, kalau ada callingan, ada duit, kalau nggak ada, nggak ada. Pengusaha juga sama, hari ini mungkin untung, bulan ini untung, bulan depan untung. Maka yang harus ditajamkan adalah bagaimana kemudian pengelolaan keuangannya. Nah, saya melihat konten-konten beliau itu merasa mendapatkan manfaat, sehingga saya kepingin manfaat yang saya dapatkan dari konten Mas Adrian Maulana juga didapatkan para user yang mengantar, seperti itu. Jadi saya nggak melihat beliau dari sisi aktornya, ya. Saya nggak melihat dia acting juga di sini. Karena kan beliau basicnya juga setelah aktor, dia juga seorang karyawan juga kan. Betul. Nah, bagaimana? Menarik ya kan. Nah, sisi lain dari karyawan adalah bahwa banyak orang yang kemudian asumsinya kalau menjadi karyawan tidak bisa mengelola keuangan dengan bagus, padahal enggak juga. Mas Adrian mencontohkan, ya, tetap kerja, kalau nggak salah bos kalian, ya. Nah, itu juga kemudian dia bisa mengedukasi banyak orang. Salah satu konten yang sangat menginspirasi adalah ketika dia bercerita bagaimana dia menghitung pengeluaran dia ketika kemudian dia menggunakan kendaraan pribadi sama yang enggak, ya kan. Kemudian itu kan viral banget tuh. Nah, itu hal sepele, tapi kemudian ternyata dikemas begitu bagus, luar biasa, keren, ya kan. Nah, banyak hal kecil-kecil seperti itu yang kemudian sepertinya luput di banyak teman-teman yang berbisnis. Ketika dia dapat untung gede hari ini, bulan ini, kemudian menempatkan keuntungannya itu yang bagaimana. Nah, smart finance ini yang kemudian saya harapkan ditularkan sama Mas Adrian Maulana seperti itu. Total itu invitation kita 950 orang. Ya, cuma kan memang acara memang kita taruh di weekday, ya, supaya memang sesuai dengan target market yang kita kepengen yang kesini itu para bisnis owner-nya. Targetnya karena ini juga ditaruh di akhir tahun, ya, kita pengen nanti di tahun 2024 setelah pulang dari Pengantar Summit, teman-teman sudah siap menyongsong tahun baru yang bisa jadi tantangannya akan lebih luar biasa, karena tahun politik juga, ya. Kira-kira kita akan diskusi di sini, kita diskusi di akhir tahun supaya kemudian teman-teman yang pulang dari sini punya perencanaan oke untuk diskusi di kampus. Mas, mengantar summit ini kegiatannya sudah berapa lama? Ini yang kedua kalinya. Yang kedua kali. Ya. Mengantar summit 1 di Surabaya, mengantar summit 2 di sini. Di tahun ini? Jakarta. Tahun ini? Betul. Untuk strateginya supaya bertahan ke depannya? Untuk mengantar, ya, mengantar tetap konsisten dengan cara bermain kita. Yang pertama adalah kita fokus mengembangkan teknologi, ya, di area kita, ya kan, ngasih fitur-fitur yang bermanfaat, ngasih manfaat kepada seller, sehingga seller kemudian ketika menggunakan aplikasi kita, menggunakan platform kita, dia mendapatkan keuntungan, ya. Kemudian dari keuntungan itu bisnisnya bertumbuh, sehingga kemudian dia loyal kepada kami, seperti itu. Jadi kita nggak ada biaya yang harus dikeluarkan di depan. Orang menggunakan mengantar benar-benar free, ya, edukasinya, platformnya, kemudian event-event seperti ini, event ini free, seperti itu. Yang membedakan mengantar dengan aplikasi-aplikasi yang lain, mengantar benar-benar fokus kepada user experience. Jadi mengantar fokus kepada user, ya.
programnya selalu kita sesuaikan dengan user, fiturnya selalu kita sesuaikan dengan user. Kemudian langkah-langkah strateginya, bisnisnya kita sesuaikan dengan user, kebutuhan user. Jadi kita benar-benar saat ini kita fokusnya adalah bagaimana user itu ngasih user itu mendapatkan manfaat. Kalau market share-nya sendiri teman-teman, Nah itu belum kita belum bisa, mohon maaf itu nggak bisa kita jawab. kalau perkembangan mengantar sendiri kan kemarin sempat pandemi, setelah pandemi Saat pandemi mengantar justru dulu karena kita kan encourage pengusaha-pengusaha online ya supaya mereka benar-benar bisa mendapatkan edukasinya, mendapatkan layanannya dari mengantar punya produk. Nah saat pandemi itu bisnis online-nya naik, mengantar juga itu naik. Ya kan? Alhamdulillah setelah pandemi landai, mengantar tetap stabil dan cenderung naik walaupun tidak se eksponensial waktu pandemi. Tapi kita masih cenderung bertumbuh seperti itu. Gimana? Kan belum tahu ya, ini baru mau masuk tahun politik, kemarin masih so far harusnya sih tidak ya, karena industri ini tuh industri yang benar-benar bisa menyentuh lapisan paling bawah, orang yang bahkan nggak punya produk juga jualan. Ibu, bapak, mas, mbak, kakak, adik semuanya barangkali kemudian nggak punya barang, itu bisa berjualan barangnya orang melalui jalur reseller. Di Mengantar ada resellernya, di Mengantar ada dropshippernya, di Mengantar ada brand ownernya, ada manufacturingnya. Jadi di sana tuh saling bertemu kemudian bisa berjualan, bernetworking, berkolaborasi seperti itu. Ya. Jadi benar-benar pada akhirnya ketika kemudian ekosistem ini benar-benar saling terjalin, ya maka ya bisa ada benefit yang imbal benefit kalau kita bilangnya. Jadi yang manufakturnya barangnya dijualin, si yang nggak punya barang bisa punya produk berjualan dan semuanya. Berkolaborasi dengan platform-platform lain hari ini yang pasti kita selalu berkolaborasi dan open dengan 3PL atau logistik. Itu adalah partner strategis kita karena mengantar nggak bisa berjalan kalau nggak ada mereka. Kita ada JNE, ada Cepat, ada NE Express, ada Nusa Express, ada KP Express, JNE Express. Itu yang menjadi partner strategis kita. Kalau ada butuhnya kabarin ya. Ibu bapak di sini jangan lupa konsumsinya juga harus dimakan ya. Terima kasih banyak ya. Terima kasih, Mas.